Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abi Lemaiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi baik Bapak Ibu guru sekalian, pada video kali ini kembali lagi kami akan berbagi sebuah video informasi terkait 5 terobosan dari Kemendikbudristek agar guru honorer berpeluang menjadi ASN P3K guru. Jadi di sini ada semacam 5 perjuangan dari pihak Kemendikbudristek. Tentunya itu pro untuk rekan-rekan guru honorer sekalian agar tetap terbuka peluang besar untuk menjadi ASN P3K guru di tahun 2021 dan tahun 2022. Baik, kira-kira apa informasinya, kita langsung saja ke tutorialnya. Jadi 5 terobosan terbaik Kemendikbud agar guru honorer mendapatkan kesempatan menjadi P3K guru. Yang pertama teman-teman adalah ini. Yang pertama itu adalah memperjuangkan agar guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mendapat formasi agar tidak dites lagi. Nah, di rapat kerja kemarin bersama dengan Komisi 10 DPR RI Pusat, tentunya kita sudah melihat semua ya, mendengar pernyataan dari Bapak Menteri Mas Nadiem Makarim bahwasanya beliau komitmen untuk memperjuangkan rekan-rekan guru honorer terutama yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi itu nantinya agar sudah tidak dites lagi. Artinya bagi teman-teman guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mendapat formasi itu diperjuangkan oleh Kemendikbudristek agar tidak dites lagi. Nah, kira-kira apakah resmi, apakah kira-kira sudah disepakati atau disetujui? Tentunya kita masih menunggu informasi resmi dari Panselnas karena terkait dengan P3K guru itu bukan semata-mata kewenangan dari Kemendikbudristek, tetapi itu menjadi kewenangan bersama di dalam tim Panselnas, yang mana dalam tim Panselnas itu terdiri dari Kemendikbudristek, kemudian ada Kemenpan RB juga, kemudian ada BKN. Tentunya harus ada kesepakatan terlebih dahulu, dan kabar baiknya di sini bahwasanya Kemendikbudristek itu ada di samping guru honorer, berjuang agar rekan-rekan guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi itu agar tidak dites lagi. Jadi sisa kita menunggu dari pihak BKN dan Kemenpan RB. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Terobosan yang kedua yang coba diusahakan oleh Kemendikbudristek yaitu memperjuangkan Permenpan RB yang baru. Nah, di sini salah satu terobosannya yaitu berusaha atau memperjuangkan Permenpan RB yang baru agar seleksi P3K guru bisa mengcover guru honorer yang lolos passing grade agar tidak dites lagi. Nah, seperti itu ya. Jadi di sini tentunya kita patut apresiasi dari usaha dari Kemendikbudristek bahwasanya Kemendikbudristek itu komitmen untuk memperjuangkan adanya Permenpan RB yang baru agar nantinya rekan-rekan guru honorer yang sudah lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi itu sudah tidak dites lagi. Dalam artian kita bisa menganalogikan bahwasanya Kemendikbudristek berupaya memperjuangkan payung hukum resmi yang terbaru teman-teman ya, semacam payung hukum resmi yang terbaru agar posisi tidak dites lagi untuk rekan-rekan guru honorer yang lolos passing grade itu ada dasar hukumnya. Itu sebenarnya maksud dari pihak Kemendikbudristek, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita support terus agar usaha dari Kemendikbudristek ini bisa mendapatkan hasil yang diinginkan oleh tentunya rekan-rekan guru honorer sekalian, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi ke yang ketiga teman-teman ya. Usaha Kemendikbudristek yang ketiga atau terobosan yang ketiga yaitu mendorong Pemda ya. Di sini terobosannya adalah mendorong Pemda untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya untuk formasi P3K tahun 2022. Nah, tentunya jika misalkan ada sinergi antara Kemendikbudristek dengan Pemda dan Pemda mengajukan formasi sebanyak-banyaknya pada tahun 2022, maka itu tentunya menjadi kabar gembira bagi rekan-rekan guru honorer yang lulus passing grade
out ataupun yang belum lulus passing grade, karena tentunya peluang untuk menjadi ASN P3K di tahun 2022 itu akan terbuka lebar dengan catatan Pemda mengajukan formasi sebanyak-banyaknya, dan tentunya Kemendikbudristek itu akan mengawal mengingatkan Pemda agar berusaha mengajukan formasi sebanyak-banyaknya agar nantinya tidak ada lagi istilahnya guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Karena posisi guru honorer yang lolos passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi itu salah satu penyebab utamanya yaitu adalah karena kurangnya formasi, sedangkan pelamar yang mendaftar P3K itu sangat banyak, baik itu guru honorer negeri ataupun guru honorer swasta lulusan PPG seperti itu. Jadi tentunya salah satu solusi agar bisa mengcover lebih banyak lagi guru honorer untuk menjadi ASN di tahun 2022 adalah terobosan yang harusnya dilakukan oleh Kemendikbud dan sudah diupayakan dari sekarang, itu adalah bagaimana mendorong Pemda untuk mengajukan formasi sebanyak-banyaknya untuk tahun 2022. Ini tentunya kita patut dukung dan support terus dari usaha dari pihak Kemendikbudristek, teman-teman ya, seperti itu. Baik, kita lanjut lagi. Yang keempat adalah berusaha agar guru swasta bisa kembali ke sekolah swasta untuk mengabdi. Artinya bagi teman-teman guru swasta yang lolos mengisi formasi P3K di tahap kedua, itu sebenarnya diusahakan juga oleh Kemendikbudristek agar bisa kembali ke sekolahnya masing-masing untuk mengabdi. Alasannya apa? Karena kalau misalkan guru swasta itu mengajar di sekolah negeri, tentunya sekolah swasta juga itu akan mengalami kekurangan guru, teman-teman ya, akan mengalami kekurangan guru. Jadi apakah kira-kira ini sudah dikabulkan? Tentunya belum, teman-teman ya, karena ini masih dalam proses perjuangan oleh pihak Kemendikbudristek. Mudah-mudahan ada kesepakatan dengan tim Pansel ya, dalam hal ini Panselnas, dalam ini Kemenpan RB ataupun BKN seperti itu, teman-teman ya. Nah, kemudian yang kelima adalah terobosan yang kelima yang diusahakan oleh pemerintah dalam hal ini Kemendikbudristek adalah menjamin bahwa gaji dan tunjangan guru honorer yang lolos P3K guru aman. Nah, sebenarnya salah satu persoalan yang sangat pelik sebenarnya adalah banyaknya Pemda yang mengkhawatirkan terkait gaji dan tunjangan untuk guru P3K. Namun di sini Mas Menteri sudah berulang kali mengatakan bahwasanya terkait dengan gaji dan tunjangan guru honorer yang lolos P3K itu sudah diatur dalam DAU atau dana alokasi umum, dan tentunya itu sudah tidak bisa lagi digunakan untuk sektor yang lain karena semata-mata untuk gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau gaji guru P3K. Nah, untuk lebih jelasnya agar kita terhindar dari berita hoaks, tentunya teman-teman perlu untuk mendengarkan apa yang admin sampaikan, itu juga yang dibahas di raker kemarin bersama dengan Kemendikbudristek dan Komisi 10 DPR RI. Oke, sambil teman-teman kita ngopi bareng, silakan teman-teman tonton dulu informasinya dari Mas Menteri ini. Yang kedua, ketiga sebenarnya itu mirip, tapi yang ketiga nanti akan kita lebih fokus kepada masalah yang sangat kritis yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Menteri dan sudah dijelaskan bagaimana posisi kita, adalah yang sudah lulus passing grade. Yang ini di tahap 1 sudah menjadi masalah. Jadi mereka sudah lulus passing grade tapi belum dapat formasi, tapi di tahap kedua ditambah dengan isu sekolah swasta. Jadi yang ada guru honorer sekolah induk yang bagian ketiga sudah lulus passing grade namun kalah bersaing dengan guru swasta. Nah, inilah yang isu yang terus kita di PNS tiap tahun itu penyusulannya sangat besar. Kita mulai dari 1,3 juta di tahun 2019 ekspektasinya ya, kalau tanpa tambahan itu penyusulannya sampai dengan 976.000 di tahun 2024, turun terus. Jadi yang nggak pernah dikalkulasi adalah itu bukan cuma naik terus, setiap tahun ada net outflow, keluar pensiun, sakit, hal-hal lain gitu, meninggal, pensiun. Jadi itu adalah kalkulasi yang dilakukan kita gitu, dan anggaran itu tentunya di masing-masing DAU memfaktorkan juga persentase tentunya. Menurut opini saya memfaktorkan persentase berapa yang akan lulus apa tidak gitu berdasarkan data perkiraan. Apapun situasinya, DAU naik apa turun, uang itu sudah dikunci hanya untuk
mengiyakan.